mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas bersulit bintangmu. Selamat berjumpa untuk kita semua. Pada hari ini, hari Minggu biasa pekan ke-32. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini adalah menjadi bijaksana dalam hidup, membutuhkan ketukunan, dan selalu berjaga-jaga. Sangat menarik kisah yang dikisahkan Injil pada hari ini, di mana Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya, yakni tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perumpamaan ini diberikan agar para pengikut, agar kita yang mengikuti Yesus tahu memilih sikap yang mana harus kita pilih. Dalam Injil tadi dikisahkan 10 gadis. 5 di antaranya adalah gadis yang bodoh dan 5 lainnya adalah gadis bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa persediaan minyak, sehingga pelitanya hampir padam. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli persediaan mereka untuk berjaga-jaga kalau-kalau nanti pelita mereka padam karena kehabisan minyak, mereka masih punya cadangan. Dikisahkan juga tadi, karena mereka sudah lama menunggu mempelai tidak datang-datang, lalu mereka tertidur. Pada tengah malam terdengar suara, "Mempelai datang, songsonglah dia." Kemudian para gadis bergegas. 5 gadis bijaksana bergegas menyalakan pelitanya.
Mereka masih, walaupun hampir padam, tapi mereka masih punya cadangan minyak. Sementara yang 5 gadis bodoh mengatakan, berikanlah kami sedikit minyakmu. Tetapi gadis bijaksana menjawab, tidak. Dengan tegas berkata tidak, karena nanti tidak cukup untukmu dan untuk kami. Lebih baik kamu beli saja. Dan ceritanya, ketika mereka membeli, kemudian mempelai datang. Mempelai datang masuk dalam perjamuan bersama-sama dengan gadis yang bijaksana. Lalu pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, kemudian datang gadis yang bodoh itu mengatakan, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Dan dari dalam Tuan menjawab, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya mengapa 5 gadis disebut bijaksana dan 5 bodoh? Tentu dari gadis yang bijaksana kita dapat belajar sesuatu hal. 5 gadis bijaksana dikatakan bijaksana karena dengan persiapan yang cermat dalam menyongsong mempelai, dalam mempersiapkan untuk ikut dalam perjamuan. Tindakan mereka penuh kesungguhan dengan mengikuti Yesus. Persiapan yang matang untuk menyambut kedatangan mempelai. Mereka sudah mengantisipasi kalau kehabisan minyak, kita masih punya cadangan. Dan mereka masih punya minyak dalam buli-buli mereka. Tentu juga dalam pengalaman hidup sehari-hari, ada banyak ibu rumah tangga yang mirip dengan gadis bijaksana ini. Yang segalanya juga mempersiapkan, memperhitungkan bersama Bapa dalam keluarga. Sungguh memperhitungkan dan memprediksi sesuatu dengan baik, sehingga tidak salah jalur, sehingga tidak salah perakiraan. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Menarik saudara-saudara yang terkasih, saat mempelai akan tiba, mereka semua mempersiapkan diri. Gadis bijaksana menyalakan lampu, menyalakan pelita, dan gadis bodoh mengatakan, berikanlah kami sedikit minyak. Gadis bijaksana berkata, tidak. Nanti tidak cukup untukmu dan untuk kami. Bukan berarti bahwa gadis yang bijaksana di sini egois atau kikir atau pelit, tetapi punya prinsip, punya pertimbangan yang sangat baik. Inilah ciri orang yang bijaksana tadi, memiliki prinsip dan tanggung jawab yang sungguh dalam mengikuti, dalam menyambut perjamuan yang akan dirayakan. Sebagai pengikut Yesus, kita pun banyak juga demikian. Sudah memiliki perhitungan. Dan banyak di antara kita memiliki perhitungan, namun tetap dengan semangat berbagi. Memiliki semangat solidaritas dan memiliki semangat setia kawan. Namun yang ditampakkan di sini bukan berarti gadis bijaksana tidak setia kawan, tetapi begitu pentingnya membedakan hal yang terpenting. Tahu mana yang diutamakan. Seandainya minyak itu diberikan, dan mungkin sebelum mempelai datang, gadis bijaksana kehabisan minyak, gadis bodoh juga kehabisan minyak. Itulah yang tidak diinginkan oleh gadis bijaksana, dan disitulah mereka disebut sebagai gadis bijaksana. Kebijaksanaan lain yang kita lihat adalah kebijaksanaan dalam mempersiapkan diri dan ikut serta ketika mempelai datang, segera mereka bisa ikut. Sementara gadis bodoh itu masih sedang membeli minyak. Hidup bertetangga sebagai masyarakat Indonesia dibutuhkan memang solidaritas. Dan sebagai orang Katolik, kita diajak untuk juga bisa bersahabat dengan semua orang. Tetapi bersahabat dalam hal ini dituntut kebijaksanaan sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat. Dengan tidak mudah tergoda dengan tawaran dunia. Dengan tidak mudah ikut dalam kenakalan atau kejahatan. Memiliki prinsip moral yang tinggi, dan zaman ini dibutuhkan prinsip moral yang luar biasa dari setiap kita.
Kebijaksanaan lain yang dimiliki oleh gadis bijaksana ini adalah mereka masuk bersama mempelai ke dalam perjamuan. Mereka tidak jauh-jauh, sama, pintu dari pintu yang sama. Berbeda dengan gadis bodoh. Mereka mengetuk pintu, tetapi tuan atau mempelai dari dalam menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga kelak ketika kita juga masuk dalam perjamuan abadi di surga, Yesus berkata kepada kita, "Mari masuklah bersama saya," dan tidak berkata seperti kepada gadis bodoh itu, "Maaf, aku tidak mengenal engkau." Lalu apa yang harus kita buat agar kita juga bisa dikenal oleh Yesus? Agar kita nanti bisa disambut dalam perjamuan abadi. Dibutuhkan dari kita semua sikap, satu, ketekunan dan selalu berjaga-jaga. Jangan sampai pelita kita kosong. Betapa sedihnya jika kelak Yesus berkata kepada kita, "Maaf, aku tidak mengenal engkau." Maka untuk itu ada pertanyaan yang harus kita jawab melalui kehidupan kita sehari-hari. Yakni, apakah kita sudah rajin berdoa, berpuasa, berpantang, beramal, menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama? Yang kedua, jadilah pengikut yang setia dan selalu hadir di mana dibutuhkan. Ya, di gereja, di paroki, di wilayah, di stasi, lingkungan sekitar, dan keluarga. Terus mengisi diri dan berbagi kasih dengan sukacita, sehingga tidak akan pernah berkata, "Lampu kami hampir padam." Poin yang ketiga, mempersiapkan diri dengan bertekun membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, yakni Alkitab, sebagai dasar dan kekuatan pedoman hidup kita. Dengan cara ini kita mempersiapkan diri untuk menguduskan diri, untuk berbakti kepada Tuhan dan sesama, untuk bertekun dalam doa, untuk melayani Tuhan lewat sesama, dan memberitakan Injil, kabar sukacita kepada setiap orang. Jadi mengikuti Yesus berarti harus berani membuang sikap asal-asalan, sikap malas. Maka marilah kita memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menggunakan kesempatan ini kembali untuk memperbaiki diri. Belajar dari gadis bijaksana, belajar dari gadis bodoh untuk tidak ikut seperti mereka. Marilah berbuat kasih lebih optimal, menjalin relasi yang intensif dengan Tuhan, dengan cara berusaha lagi, dengan tidak berpikir bahwa saya sudah berbuat sesuatu, itu sudah cukup. Saya sudah ke gereja, itu sudah cukup. Saya sudah komuni 1 kali seminggu, sudah cukup. Gadis bodoh itu pun sudah mempersiapkan diri. Gadis bodoh itu pun sudah menyiapkan pelitanya. Tetapi pada saat tertentu mereka kehabisan minyak. Waspada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita mengalami lampu hampir padam atau kehabisan minyak. Dan poin yang kelima adalah, selain menjalankan doa, kita juga masih punya tugas memberitakan kabar keselamatan kepada orang. Mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mendoakan banyak orang. Di samping itu kita juga bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan atas berkat, atas rezeki yang kita miliki hingga pada saat ini. Dan yang keenam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tadi dikatakan dalam Injil, mereka semua lalu tertidur. Jika kita mengalami capek dalam kehidupan, kadang kita juga lelah, bosan, atau mungkin kesepian, kita mungkin perlu juga beristirahat. Karena tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Kalau tubuh kita ini membutuhkan istirahat, kita tidur.
Tetapi kalau rohani kita yang lelah, roh kita yang kecapean, roh kita yang bosan, maka pergilah kepada Yesus. Jalinlah relasi yang baik dengan Yesus, agar kita kembali memiliki kesegaran dan hidup yang baru. Bersama Yesus kita bisa bangkit segar dan bergembira kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan menunda persiapan lagi. Lakukanlah sekarang sebelum semuanya terlambat. Dan kalau kita semua sudah rajin, giat bagi Tuhan, dan rajin itu harus dimulai hari ini. Besok mungkin sudah terlambat, harus hari ini. Teruslah berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya. Berbahagialah kita yang berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak dalam buli-buli mereka, yaitu dengan sikap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, dan memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan artinya melayani sesama dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Karena Dia sudah menyediakan upah besar bagi kita, Dia telah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita juga bagikan dengan cuma-cuma. Semoga kita memperoleh upah yang besar di surga. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.